Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Dan juga jangan lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir, kehilangan harta bendanya. Kita memohon kepada Allah agar mereka diberikan kesabaran dan juga diberikan gantinya yang lebih baik. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa terjadinya musibah di sekitar kita, mulai dari banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan juga yang lainnya, itu semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya musibah yang baru saja dialami oleh saudara-saudara kita ini menjadi peringatan, kewaspadaan bagi kita semua, yang ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bencana yang Allah kirimkan kepada kita tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan bencana malapetaka yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan air bah yang sangat dahsyat, bukan hanya menenggelamkan rumah-rumah, bangunan-bangunan tinggi, tapi juga menenggelamkan gunung. Dan terjadinya malapetaka tersebut bukan hukum alam semata, bukan karena pergeseran ini dan itu dan yang lainnya, tetapi semua itu terjadi karena kemaksiatan. Dan itulah yang wajib untuk kita imani dan yakini, bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu bencana, malapetaka, musibah, melainkan disebabkan karena ulah tangan manusia. Secara tegas Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu semua disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka terjadinya bencana banjir seperti ini adalah mengingatkan kita akan tujuan kita hidup di dunia, bahwa semua harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang bukan menjadi hak milik mutlak kita abadi, tetapi Allah berhak untuk mengambilnya kapan saja. Dan juga dengan kejadian seperti ini, hendaklah kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di majlis yang mulia ini, tepatnya hari Sabtu, ya, kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pembatal keislaman yang keberapa? Yang kelima, yaitu man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul walau 'amila bihi kafar. Itu orang yang membenci, tidak menyukai sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Ini pembatal keislaman yang kelima. Adapun sekarang kita akan menjelaskan pembatal keislaman yang keenam, berkaitan dengan al-istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syariat Islam sebagai bahan senda gurau, sebagai bahan cemoohan. Maka ini nanti kita akan jelaskan termasuk bentuk kekufuran. Kekufuran yang timbul dari lisan seorang hamba. Dan karena jamaah sekalian, lisan yang kita miliki ini harus betul-betul kita jaga. Karena lisan merupakan nikmat yang sangat besar. Allah menggambarkan tentang besarnya nikmat lisan dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain, terus apa? Wa lisana wa syafatain. Bukankah kami menjadikan bagi manusia lisan, bibir, dua mata? Maka dengan lisan ini kita mendapatkan banyak maslahat, mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan lisan yang kita miliki ini, kita bisa mendapatkan kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lisan inilah kita bisa membaca Al-Quran, berzikir, membaca selawat, yaitu semua menghasilkan pahala yang besar. Bahkan dengan lisan inilah kita bisa mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah, sebagaimana disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan. Di antara orang yang paling bagus ucapannya adalah mereka yang menggunakan ucapannya tersebut, menggunakan lisannya tersebut untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Karena dengan nasihat, dakwah, tausiah seperti ini banyak menyelamatkan manusia dari kesesatan. Betapa banyak manusia yang awalnya dia tersesat dari jalan yang lurus, kemudian dia mendapatkan hidayah karena lisan ia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga betapa banyak orang yang hatinya itu mati, sudah tidak takut lagi kepada Allah, berani melakukan kemaksiatan. Kemudian karena sebab lisan ia menyampaikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, hatinya kembali hidup, hatinya kembali lembut. Nah inilah jamaah sekalian, kebaikan-kebaikan dari al-lisan. Bahkan lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan ucapan yang ringkas ini menjadi sebab haramnya darah kita, haramnya darah manusia, kehormatannya, hartanya tidak boleh dirusak. Bahkan dengan ucapan la ilaha illallah ini menjadi jaminan bagi dia masuk ke dalam surga. Inilah jamaah sekalian pentingnya kita menjaga apa? Menjaga lisan. Maka kebalikannya, lisan juga
bisa menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Lisan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Jadi ada orang itu bisa keluar dari Islam karena apa? Karena lisannya, karena ucapan-ucapan yang dia sampaikan. Ya, maka disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Hasaidul Alsun. Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang petaka-petaka lisan. Karena ulah lisan itu bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Itu ghibah. Ghibah ini munculnya dari mana? Lisan, membicarakan keburukan orang lain. Yang ini bisa menghanguskan ibadah yang telah kita kerjakan. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang ghibah, maka pahala ibadahnya itu pindah kepada siapa? Orang yang dia ghibahi. Ya. Dan dengan lisan ini pula seseorang bisa jatuh kepada kekufuran. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Sesungguhnya ada di antara hamba Allah, di antara manusia, yang dia berbicara satu kalimat yang membuat Allah murka, tapi dia masa bodoh, gak peduli dengan ucapannya tersebut. Yahwi biha ila jahannam. Padahal ucapannya tersebut, perkataannya tersebut bisa menghantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Apa itu jamaah sekalian? Di antara ucapan-ucapan, kata-kata yang terkadang seseorang mengucapkannya, namun dia tidak peduli. Padahal ucapannya itu bisa menghantarkan dia ke dalam neraka jahanam, bahkan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Inilah yang disebut dengan al-istihza. Ya, istihza. Kita baca apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala yang menjelaskan bahwa istihza itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw sawabillah aw iqabihi kafar. Barang siapa yang mengolok-olok satu dari agama Rasulullah, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, al-sawabillah, atau dia mengolok-olok ganjaran dari Allah atau siksaan dari Allah, kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Ini surat apa ini? Ayat 65. Ya, ini akan menjadi inti pembahasan kita. Ya, apa yang dimaksud dengan istihza dan apa saja ancaman dan bahayanya. Kemudian bentuk-bentuk dan macam-macam istihza, maka kita akan jelaskan. Istihza artinya mengolok-olok, mencemooh, menghina, mengkerdilkan, ya, mengolok-olok, mencemooh, pokoknya yang intinya itu adalah merendahkan, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.
termasuk di dalamnya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, mengolok-olok Rasulnya, termasuk juga mengolok-olok istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, syariat yang dibawa olehnya, dan juga orang-orang yang menjalankan syariat tersebut. Maka mereka yang mengolok-olok semua ini, baik mengolok-olok syariatnya atau orang yang menjalankan syariatnya, maka dia telah kafir, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik dia lakukan itu secara serius atau bercanda, senda gurau, dijadikan sebagai bahan lelucon. Misalnya dia tampil di atas panggung stand up comedy misalnya, kemudian dia membawakan perkara agama yang tujuannya agar ditertawakan, agar para hadirin yang hadir di situ tertawa. Dia membawa masalah agama, ya, atau juga mencela syariat. Seperti mungkin pernah kita melihat yang video yang viral itu, ya, pemuda-pemuda yang dengan beraninya mencemooh syariat Allah, dia ambil daging babi gitu kan, yang jelas-jelas haram. Kemudian ada temannya yang muslim mengatakan itu kan haram, ya, enggak haram, dengan dicampur madu dan minyak zaitun. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Ya, ada kan seperti ini videonya itu. Ya, ini termasuk bentuk apa? Istihza, mengolok-olok. Ya. Maka seseorang tampil di atas panggung, walaupun dia tidak berbicara masalah agama, tapi tujuannya agar jamaah itu tertawa, para hadirin tertawa, ini sudah merupakan dosa. Ya. Rasulullah mengatakan, wailun, celakalah bagi orang yang berbicara di tengah suatu kaum berbohong tujuannya untuk ditertawakan. Wailun lahu, karena memang banyak tertawa itu membuat hati kita keras. Apalagi kalau dia menjadikan agama itu sebagai bahan tertawaan. Inilah yang disebut dengan istihza. Jadi bercanda ataupun serius itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam surat At-Taubah ayat 65, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah ya kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada udzur. Artinya tidak ada maaf lagi bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, ya, tafsir At-Tabari menjelaskan tentang asbab nuzul ayat ini. Sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65. Jadi ayat ini memiliki asbab an-nuzul. Karena memang ayat Al-Quran itu terkadang Allah turunkan tanpa ada sebab yang mendasarinya. Maka itu disebut namanya ibtidai. Tidak ada dasar alasan yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat. Tapi ada pula ayat itu turun karena ada suatu sebab. Butuh penjelasan, butuh keterangan, ya, seperti pertanyaan sebagian sahabat tentang ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, atau orang kafir bertanya kepada tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Diturunkan ayat tentang ruh karena adanya pertanyaan. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa sahabat Abdullah bin Umar menceritakan satu peristiwa
yang sangat menyakitkan hati para sahabat, yang saat itu terjadi ya ketika perang Tabuk. Ya, ketika Nabi dan para sahabatnya berjalan menuju perang Tabuk. Perang Tabuk ini, subhanallah jamaah sekalian, di antara peperangan yang berat, karena perjalanannya begitu jauh. Ya, kalau kita pernah dengar daerah Tabuk itu sangat jauh dari Mekah dan juga Madinah. Dan terjadinya perang Tabuk juga tepatnya pada musim kemarau, musim panas. Ini yang menambah berat juga. Nabi melakukan perjalanan sekitar 2 bulan. Ya, berjalan kaki dengan unta atau dengan kuda. Artinya berat yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ternyata di tengah perjalanan, mungkin sedang istirahat atau sedang dalam perjalanan, ada seorang munafik. Ya, munafik ini ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi pendapat yang kuat, orang munafik itu yaitu Wadi'ah. Ya. Yang penting dia adalah seorang munafik. Dia berkata di tengah-tengah para sahabat yang sedang dalam perjalanan, "Ma ra'ayna misla qira'ina haula'i argoba butunan wala akdaba al-sunan wala ajbana inda liqa." Apa kata orang ini? Kami tidak pernah melihat semisal para ahli Al-Quran. Yang dimaksud dengan para ahli Al-Quran di sini adalah siapa? Para sahabat. Kami tidak pernah melihat semisal para ahli Al-Quran, melainkan mereka adalah orang yang paling buncit perutnya, argoba butunan, wala akdaba al-sunan, dan juga orang yang paling dusta lisannya, wala adbana inda liqa, dan orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini perkataan siapa ini? Orang munafik. Dan dia mengatakannya itu sambil bercanda. Maka ada seorang sahabat yang bangkit, nggak terima. Ya, sahabat dikatakan seperti yang bernama Auf bin Malik. Dia berdiri dengan lancang, dia mengatakan kadzabta walakinnaka munafik. Sungguh engkau telah berdusta, akan tetapi engkaulah yang munafik. La ukhbiranna dzalika ila Rasulillah. Aku akan kabarkan ucapanmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun liyukhbirahu fawajada al-Qur'an qad sabaqahu. Maka Auf bin Malik ini pun segera menemui Nabi. Yang satu itu Nabi mungkin berjalan di depan. Langsung dia menemui Nabi, mengadukan perkara ini kepada Nabi. Kalau tadi si fulan, si munafik itu mencela kau ya Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ya, ternyata ayat yang menjelaskan tentang mengolok-olok ini sudah diturunkan. Artinya ayat surat apa tadi? At-Taubah itu sudah diturunkan. Nah, orang ini ketakutan. Orang munafik ini merasa ketakutan dia. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Akhirnya orang ini pun sesegera menemui Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang berada di atas kendaraan dan sudah menaiki kendaraannya. Faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, apa yang tadi aku ucapkan itu hanyalah bercanda aja, senda gurau. Wa natahaddas hadis rabbia, berbincang-bincang dengan teman-teman. Naqtau anhabi au naqtau bi an-tariq, ya tujuannya untuk menghilangkan kepenatan. Capek kita jalan jauh. Makanya saya ucapkan seperti itu agar yang lainnya pada ketawa, senda gurau. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membacakan sebuah ayat,
Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika engkau bertanya kepada mereka, kenapa engkau lakukan seperti itu? Mereka menjawab apa? Kami hanya bercanda. Kami hanya bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang asbabun nuzul diturunkannya surat At-Taubah ayat 65. Di mana ada orang munafik yang mengolok-olok para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka ini gak serius, tapi mereka hanya apa? Sedang gurau. Ya. Oleh karena itu, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran penting. Ya, di antaranya adalah larangan istihza. Larangan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Mazihan aujadan, baik dia bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Bahkan dalam ayat ini Allah jelaskan tentang bahaya orang yang istihza. Minimalnya ada dua ancaman, dua keburukan yang menimpa orang yang melakukan istihza. Apa yang pertama jamaah sekalian? Yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa istihza itu merupakan perangainya orang-orang munafik. Ya, perangainya orang-orang munafik. Ya, yaitu mereka yang memiliki prinsip dalam beragama samar-samar. Ya, samar-samar mereka, nggak jelas. Makanya orang munafik itu dikatakan munafik karena mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya. Dan tipu daya mereka itu lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Ya, seperti mungkin pernah viral di negeri kita tentang orang kafir yang menghinakan ayat Al-Quran, jelas dia kafir, makanya langsung dipenjarakan. Ya, tetapi kita lihat banyak tokoh-tokoh Islam yang dikatakan cendekiawan Muslim yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah sampai sekarang tidak dipenjarakan. Menghalalkan zina kan jelas ini kan, itu suatu kebatilan, menggugurkan syariat Islam. Makanya mereka itu akan dikumpulkan bersama orang kafir nanti pada hari kiamat. Innallaha jamil munafiqina wal kafirin atau wal musyrikina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di neraka jahanam. Bahkan mereka itu berada di keraknya api neraka. Innal munafiqina fid darki asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Makanya banyak Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran. Ya. Dan tujuan Allah menyebutkan perangai-perangai orang-orang munafik di dalam Al-Quran agar kita menghindarinya, agar kita menjauhinya. Bahkan ada satu surat di situ Allah menjelaskan secara luas tentang ciri orang-orang munafik. Dalam surat apa jemaah? Al-Munafiqun. Ya, dalam surat Al-Baqarah juga banyak. Coba kalau kita lihat dari ayat yang pertama surah Al-Baqarah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, itu Allah menjelaskan tentang perangainya orang-orang yang beriman, ya kan? Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Yaitu dari ayat pertama sampai ayat kelima menjelaskan tentang perangainya orang-orang yang beriman, karena jelas. Kemudian dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7 menjelaskan tentang sifat siapa? Orang kafir. Ya, orang kafir. Dijelaskan tentang mereka itu jelas, mereka nggak mau menerima kebenaran. Nah, kemudian ayat berikutnya 11 ayat Allah jelaskan tentang siapa? Orang-orang munafik, sampai kalimat sampai ayat sumum bukmun umyun itu kan.
yaitu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Makanya mereka itu nggak jelas. Ya, mereka itu akidahnya sama-sama dan suka memprovokasi, ngompor-ngomporin musuh Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan Islam, bukan hanya dari luar, bukan hanya dari orang-orang kafir, tapi juga dari dalam. Mereka itulah siapa? Orang-orang munafik. Lihat pada peristiwa-peristiwa besar, mereka selalu membuat ulah. Ya, pada peristiwa-peristiwa yang besar mereka selalu ngompor-ngomporin. Lihat ketika Nabi pertama kali ke Madinah, sampai di Madinah, beliau bangun masjid apa? Masjid Quba, ya kan? Lalu apa yang dilakukan oleh orang munafik coba? Mereka juga ikut bangun masjid yang disebut namanya Masjid Dirar, dalam rangka untuk menandingi, menyaingi masjid yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkannya, karena itu bisa memperpecah barisan kaum muslimin. Makanya ketika Nabi membangun Masjid Quba, Allah menurunkan sebuah ayat, telah usisa Masjid Quba itu dibangun di atas ketakwaan. Dalam banyak peperangan, nah ini contohnya dalam perang Tabuk, ini orang munafik membuat ulah. Demikian pula pada perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul membuat ulah. Yang mana awalnya kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Uhud berapa? 10.000 ya kan? 1.000. Ternyata di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul ngompor-ngomporin para sahabat. Akhirnya yang awalnya 1.300 orang pulang, enggak jadi ikut berperang. Sisa berapa? 700 sahabat Nabi melawan berapa orang kafir Quraisy saat itu? 3.000 banding melawan 700. Nih selalu membuat ulah. Ya, mereka selalu mencari-cari kesempatan bagaimana caranya untuk menjatuhkan Rasulullah. Ya, seperti ada kesempatan emas bagi mereka ya ketika Nabi pulang dari perang Bani Musthalib, ternyata dilihat Aisyah berjalan bersama siapa itu? Sofyan al-Mu'attal. Udah dari situ langsung dijadikan isu panas. Oh, Aisyah telah apa? Berzina. Ya. Karena mereka yang pertama kali mengetahui, ada mereka sebarkan isu-isu yang dusta tersebut. Sampai satu hari itu ya penduduk Madinah pada tahu kalau Aisyah itu berzina. Padahal saat itu belum ada medsos, belum ada Facebook, ya kan? Ya, tapi mereka sudah menyebar karena ulah mereka. Ya, padahal itu adalah kedustaan. Nah, inilah ya kerjaannya orang-orang munafik yang selalu membuat tipu daya. Ya, makanya tipu daya mereka itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mereka selalu menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Jadi, ini bahaya yang pertama. Yang suka mengolok-olok agama Allah, ini termasuk perangainya siapa? Munafik. Jelas ya? Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua, Allah katakan di sini, qad kafartum, sungguh kalian telah kufur. Ya, berarti menunjukkan kepada kita bahaya istihza itu menyebabkan kekufuran. Nah, ya inilah yang bahaya lisan, yang harus kita hindari. Jaga ucapan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam. Sampai Nabi berkali-kali yang mengatakan kepada beberapa sahabatnya, kuffa an hadza, tahan lisanmu, karena dengan lisan ini seorang bisa terjatuh kepada kekufuran. Ya, tadi Allah katakan qad kafartum, sungguh kalian telah kufur. Kalau kita perhatikan peristiwa ini, jangan sekalian,
Yang membuat ulah berapa orang? Satu atau dua orang di sini? Satu ya. Seharusnya kan dikatakan qad kafarta, satu orang. Tapi di sini Allah katakan qad kafartum dengan kalimat jamak. Sungguh kalian telah kufur. Seharusnya kan dikatakan qad kafarta begitu ya. Kenapa jamaah sekalian? Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang kufur bukan hanya yang mengucapkannya saja, tetapi termasuk bentuk kekufuran juga mereka yang ikut-ikutan tertawa. Ya, mereka yang tertawa dengan bebas. Kecuali kalau memang tertawanya itu refleks ya. Beda, ada kita lihat video gitu kan menghinakan Islam, ya refleks kita. Setelah itu kita bertaubat, istighfar. Nah ini enggak. Ya, tapi yang dimaksud dengan termasuk kekufuran juga bukan hanya mereka yang mengucapkan, tapi mereka yang ikut tertawa atau ikut menghadiri acara tersebut. Ya, makanya kalau ada dai-dai yang kerjaannya suka mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menghadiri majlisnya. Ya, tidak boleh menghadiri ceramahnya. Menghadiri ceramahnya ini termasuk bentuk istihza. Bahkan juga ya majlis-majlis yang di situ disampaikan cemoohan kepada syariat Islam, ya ini termasuk majlis ahlul bid'ah yang harus dihindari. Seperti ucapan-ucapan ya tokoh liberal yang mengatakan bahwa ya orang yang sudah meninggal gitu kan, kalau kuburannya masih ramai maka malaikat munkar dan nakir tidak akan datang ke kuburannya. Jadi tujuannya untuk dijadikan sebagai canda tawa. Nanti kalau kalian mati wahai warga NU, bilang aja saya muridnya siapa? Gus Dur misalnya. Malaikat munkar dan nakir nggak mau nanya dia. Ini adalah kalimat-kalimat yang sifatnya istihza jamaah sekalian. Ya emang dia tahu keadaan bagaimana orang itu dalam kubur. Ketika disuruh untuk merapatkan saf, dengan enteng dia katakan justru kita senang setan itu ikut sholat bersama kita. Ini adalah bagian daripada apa? Istihza. Ya. Jadi ini menyebabkan kekufuran. Makanya kita perhatikan perkataan para ulama. Ulama-ulama salaf terdahulu seperti misalnya Imam Ibnu Qudamah. Man sabballaha ta'ala faqad kafar. Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur. Sawa'un kana mazihan aw jana wa kadzalika man istahza'a billahi wa ayatihi aw rasulihi. Barang siapa yang mencela Allah, maka sungguh dia telah kufur, baik bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Demikian pula mereka yang mencela Allah, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya As-Sarimul Masrul, annal istihza'a billah wa ayatihi wa bi rasulihi kafar. Wa qad dallatil hadhil ayah ala anna kulla man tanaqqasa Rasulullah jadan aw hazilan kafar. Bahwasanya mengolok-olok agama Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, maka sungguh dia telah kafir. Dan telah jelas ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Demikian pula para imam yang empat, mazhab yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan an-nasaba in kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtalu bi ghairi khilafin. Perhatikan di sini. Barang siapa yang mencela, mengolok-olok, kalau dia adalah seorang muslim, maka dia telah kafir dan boleh untuk diapain? Dibunuh, yuqtal. Bi ghairi khilafin wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Tanpa ada perbedaan. Dan itu adalah mazhab imam yang empat. Jadi harus dibunuh. Tapi tentu yang membunuh siapa? Pemerintah yang berwenang. Ya, wa in kana zimmiyan fa innahu yuqtalu aidha. Dan jika yang mengolok-olok itu adalah kafir zimmi, maka dia juga boleh untuk dibunuh.
Ya, pokoknya menghina sahabat, menghina Rasulullah itu sama saja dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para sahabat, istri-istri Nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bentuk kekufuran yaitu membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bahaya yang kedua. Istihza menyebabkan orang itu apa? Kufur. Namun yang perlu digarisbawahi di sini jamaah sekalian, menghukumi kafir ini secara umum, tidak bisa perorangan. Ya. Kalau kita perhatikan banyak tokoh-tokoh yang mungkin kita semua tahu, yang senangnya itu isi ceramahnya mencela Islam, ya, mencela syariat Islam. Seperti tadi saya sampaikan gitu kan, ya, ada tokoh-tokoh liberal yang kerjanya suka mencela Islam. Maka ya tidak serta-merta dengan mudah kita mengkafirkannya. Kenapa jamaah sekalian? Karena mengkafirkan perorangan ini adalah perkara yang besar. Makanya para ulama menjelaskan hukum kafir mengkafirkan itu ada dua macam, ya kan? Ada yang sifatnya secara umum, ada yang sifatnya ta'yid. Kalau menghukumi secara umum boleh. Ya seperti isi kajian kita, barang siapa yang istihza mengolok-olok agama Allah maka kafir. Ini sifatnya secara umum. Tapi kalau sudah menyebutkan perorangan, si fulan kafir, si fulan keluar dari Islam, maka ini harus sesuai kesepakatan para ulama. Ini bukan ranah kita sebagai orang umum. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, ya barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka bisa jadi kekufuran itu kembali kepada dirinya. Ya. Jadi untuk mentahid perlu adanya qarinah. Ya, dua min yang ini ya tentunya kita sebagai orang awam ya mengikuti para ulama. Ya. Seperti yang kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembong-gembong munafik di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul luar biasa. Artinya apa ya? Permusuhannya kepada Nabi itu sangat tampak. Ya. Bahkan kalau manggil Nabi itu dia enggak menyebut ya Rasulullah, tapi apa? Muhammad. Dengan sebutan itu. Ya, kayak tadi kita lihat selalu menggagalkan kaum muslimin yang ingin ikut berperang, ya, menuduh keluarga Nabi. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang keberaniannya sangat luar biasa sudah geram, udah pengen ngangkat pedangnya. Seperti siapa itu? Umar bin Khattab. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, biarkan aku penggal tuh lehernya siapa itu? Lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah pengen dipenggal. Kalau Nabi mengizinkan, ya silakan kamu bunuh. Langsung Umar berangkat membunuhnya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh, nanti akan ada isu-isu, oh, ada Muhammad dan qatala sahabat. Muhammad telah membunuh sahabatnya. Jadi agar tidak terjadi madarat yang besar, Nabi tidak melakukan itu. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, tetap Rasulullah menyolati. Ya, Rasulullah yang menjadi imam. Kayak saat itu Umar sudah melarang ya Rasul ini munafik, tapi Rasulullah tetap menyolatinya. Dan juga di antara hal yang menunjukkan Abdullah bin Ubay bin Salul tetap dikatakan muslim secara zahir, setelah dia meninggal, harta warisannya itu dibagikan kepada anak-anaknya. Kalau dia kafir dibagikan gak jemaah? Enggak. Tidak. Ya. Nah, makanya dengan sikap seperti ini ternyata
kaum muslimin pun banyak yang sadar. Artinya, oh, Abdullah bin Ubay bin Salul emang dia orang munafik, biarin orang kayak begitu. Ya, artinya orang banyak yang tahu kalau dia itu adalah munafik. Bahkan anaknya sendiri sangat benci sama bapaknya. Siapa anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah juga. Ya, ketika tersiar bahwasanya Rasulullah mau membunuh ya tokoh munafik ini, anaknya datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mendengar engkau ingin membunuh ayahku." Apa kata anaknya ini? Apakah membela gitu? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau suruh orang lain untuk membunuh ayahku. Karena kalau ada orang lain yang membunuh ayahku, pastinya aku akan dendam kepada orang tersebut. Tapi serahkan urusan itu kepada aku." Jadi anaknya justru yang nawarin untuk bunuh siapa? Bapaknya. Ini anaknya sendiri, dia memang udah pada tahu. Ya. Jadi sangat jelas memang permusuhannya Abdullah bin Ubay seperti itu. Nah ini contoh. Maka kita lihat ya tokoh-tokoh munafik banyak. Mereka yang berbaju Islam, bahkan mendapatkan gelar profesor doktor dari Universitas Islam. Ya tapi ya begitu. Kerjaannya ya selalu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dibilang jenggot merupakan tanda kebodohan lah. Ini jelas istihza. Ya. Oleh karena itu, ya istihza jamaah sekalian. Istihza itu ada dua macam. Ya. Jadi kita lanjut berikutnya, istihza ada dua macam. Jadi tadi bahaya istihza ada berapa jemaah? Dua. Yang pertama, perangainya orang-orang munafik. Yang kedua, ya, menyebabkan kekufuran. Tapi yang tadi kita sebutkan bahwa yang memvonis kafir ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Iya. Kemudian secara umum istihza itu ada dua. Yang pertama ada yang sifatnya sharih. Sharih itu jelas, terang-terangan. Yang kedua ada yang sifatnya kinayah. Kinayah itu ya masih sama-sama, ya tidak begitu jelas. Nah, ini dua-duanya sama, tidak boleh. Apa contohnya? Istihza yang sharih, yang jelas, yaitu di mana dalam ucapannya itu tidak ada kemungkinan yang lain. Artinya dalam ucapannya itu jelas-jelas merendahkan Islam, merendahkan syariat Islam. Seperti ungkapan yang mengatakan ya apa namanya itu, suara hidung itu lebih merdu dari suara azan. Ada ucapan seperti ini. Ya, konde itu lebih indah dari apa? Jilbab. Ini sore aja mas kalian. Jelas sore. Ya. Artinya ini disebut namanya istihza. Berani sekali orang itu mengatakan seperti itu. Makanya kita berdoa agar dia mendapatkan hidayah, bertaubat. Ucapan-ucapan suara kidung itu lebih indah dari suara azan, ini betul-betul merendahkan suara azan. Seakan-akan ya nyanyian itu lebih merdu. Atau juga konde lebih baik dari hijab, ini merendahkan jilbab. Atau mengatakan bahwa ya orang yang berjenggot itu seperti kambing, ya karena kambing dilihat apa? Jenggotan. Justru dia yang punya jenggotan seperti apa? Anjing gitu ya. Tapi boleh gak kita bilang kayak gitu? Jangan.
Yaitulah istihza yang sifatnya sorry, sangat jelas. Ya. Adapun kinayah ini masih samar-samar. Di antara bentuk kinayah adalah istighfar. Istighfar itu menganggap remeh. Ya, ini termasuk istihza. Misalnya ada seorang diajak sholat, ayolah kita sholat. Antum udah sholat belum? Sholat mah gampang, urusan kuburan masing-masing. Ya, ini juga bentuk dari apa namanya? Istihza, dia meremehkan sholat. Ya, ketika diingatkan sama temannya, ya ukhti, kapan nanti mau jilbab gitu kan? Ya, udah sekarang harus jilbaban gitu kan. Kemudian dia jawab apa? Udahlah, gak usah ngurusin diri orang gitu kan. Yang penting hati saya mah bersih gitu kan. Ya, atau juga dengan istilah kata jilbabin dulu hati kita sebelum jilbabin kepala gitu ya. Ini juga termasuk istihza. Yaitu termasuk istihza, tapi sifatnya kinayah. Atau juga dengan sikap. Kadang ketika ada yang nyuruh sholat, mengingatkan kebaikan, mulutnya monyong-monyong gitu kan, atau dia mengatakan, nah seperti itu juga termasuk bentuk apa? Istihza. Ya, jadi secara umum itu istihza ada yang sore, ada yang kinayah. Dan bentuk-bentuk istihza itu bermacam-macam. Yang diantaranya ya adalah istihza kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk istihza kepada Allah yaitu mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mereka yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Dia menggambar bentuk Allah, menggambar Allah itu seperti apa. Ini istihza, mengolok-olok. Ya. Atau juga istihza kepada ayat-ayat Al-Quran. Dia mengatakan bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini jelas istihza, merendahkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal Allah secara tegas mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan, jujur dalam penyampaian, wa adla, dan adil dalam menerapkan hukum-hukum. Ya. Atau juga istihza kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membuat karikatur-karikatur yang menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dulu pernah ada lomba melukis, tapi bukan lomba melukis gunung, melukis pemandangan, tapi judul lombanya apa? Lomba melukis Nabi Muhammad. Ini jelas ya istihza, mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga menggambarkan ya Rasulullah SAW dikerumuni beberapa wanita. Ya ini kan jelas ya. Maka ya ini adalah bentuk istihza. Atau juga mengolok-olok istri-istri Nabi, seperti perbuatannya orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang sangat benci kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana mereka mengatakan bahwa Aisyah itu adalah ummus syurur, induk dari segala keburukan. Bahkan mereka mengatakan Aisyah adalah ummus syayati, induknya syaitan. Nauzubillah. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti di bulan Muharram, ya tanggal 1 mereka merayakan kematian Husain. Bahkan juga menjadikan olok-olokan kepada istri-istri Nabi, menjadikan olok-olokan kepada sahabat Nabi itu sebagian menjadi bagian agama, menjadi bagian ibadah. Seperti misalnya diambil anjing, ya, kemudian ditulis di badannya itu Aisyah. Kemudian anjing itu diikat di tiang, ditimpain pakai batu sampai mati. Jadi mereka membayangkan kalau dia itu merajam siapa? Merajam Aisyah. Naudzubillah. Itu ada ritual seperti itu.
dan mereka anggap itu adalah bagian dari ibadah. Ya, makanya kalau sholat di belakang mereka, di setiap sholatnya itu mereka selalu melakukan kunut. Ya, dan isi kunutnya itu diantaranya adalah mendoakan keburukan kepada para sahabat Nabi. Allahumma al'an bisonamai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa itu dua patung Quraisy yang mereka maksud? Abu Bakar dan Umar. Dan kedua putrinya adalah Aisyah dan Hafsah. Ini mereka jadikan ibadah khusus. Ya, bahkan mereka punya perabotan dapur, perabotan rumah tangga kayak keset, sendal. Di situ tulis Abu Bakar, Umar, ya, kemudian juga tulisan Aisyah. Ini dalam rangka untuk menghinakan para sahabat. Ya, maka ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kalau ada orang seperti ini, jelas dia telah keluar dari Islam. Ya, makanya Rasulullah SAW mengingatkan, jangankan ya sahabat-sahabat senior, satu sahabat yang tidak terkenal saja kalau dicela, maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Apa kata Nabi? La tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, maka infak kalian itu tidak akan menyamai infaknya para sahabat walaupun mereka berinfak hanya 1 mud atau setengahnya. Misalnya, ya, orang di zaman sekarang berinfak dengan puluhan triliun. Karena kan gunung Uhud besar atau kecil jemaah? Besar. Panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 300 meteran. Orang kalau punya emas kayak gitu udah paling kaya semana. Ya, sedunia gitu kan. Ya, artinya kalau ada orang berinfak sebesar itu dengan infaknya para sahabat walaupun hanya 10.000, maka infak kita itu tidak akan menandingi infak mereka. Maka termasuk bentuk kekufuran yaitu mencela satu sahabat, apalagi mencela sahabat-sahabat yang mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya, makanya bagus sekali Imam Ahmad menyebutkan dalam kitabnya Ushul Sunnah tentang diantara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, di mana Ahlul Bid'ah itu ciri-cirinya suka menjelek-jelekan para sahabat. Kalau ada buku kita baca, di situ ada celaan kepada salah satu sahabat Nabi, maka buang buku itu, karena sudah teracuni dengan ajaran Syiah. Seperti misalnya tentang peristiwa Siffin. Kalau dalam buku itu ada sifatnya menjelek-jelekan Muawiyah, ya, dibilang Muawiyah rakus jabatan, Muawiyah pemberontak, maka buku tersebut tidak aman ya mas sekalian. Ya, maka sikap para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi perselisihan tersebut adalah diam, tidak berkomentar ya keburukan dari salah satu dua belah pihak, karena zaman itu adalah zaman fitnah. Iya. Jadi di antara bentuk istihza itu istihza kepada Rasulullah, istri-istrinya, dan juga sahabat-sahabatnya. Ya. Dan juga di antara bentuk istihza itu istihza kepada syariat Allah dan pelakunya. Ya, termasuk juga membuat video adegan-adegan khusus ibadah, tapi tujuannya untuk ditertawakan. Kadang kita banyak mendapatkan video-video seperti itu ya. Jadi ada orang buat video sholat di atas air, kemudian pas sujud nyublek ke depan gitu kan, orang tertawa, makanya termasuk istihza. Atau juga buat video sholat dengan cepat, atau ketika imamnya sujud makmumnya lari gitu kan. Ada kan video-video seperti itu? Ya, ini kan tujuannya untuk ditertawakan, ya. Atau sholat sambil berpenampilan dengan pakaian busana pocong gitu kan, untuk tertawakan. Ini semuanya bentuk istihza. Jadi kalau kita mendapatkan video tersebut, jangan di-share lagi, tapi kita hapus. Bahkan kita ingatkan yang nge-share video tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Jadi itu bentuk istihza sangat luas. Nah, demikian pula dia membuat film adegan yang mana menceritakan tentang kehidupan Nabi dan orang kafir. Jadi misalnya dia menjadi orang kafirnya, misalnya dia menjadi Abu Jahalnya. Kan ada tuh kadang-kadang ya adegan-adegan seperti ini. Jadi berpenampilan dia sebagai orang kafir yang mungkin sebagai Abu Jahal, Abu Lahab. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, makanya Islam tidak membenarkan dakwah dengan cara seperti ini. Tampil di panggung kayak sandiwaraan begitu ya. Karena kan di sekolah-sekolah ada seperti itu, pelajaran membuat sandiwara. Enggak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Karena kalau dia menjadi pemain bintang orang kafir misalnya, berarti itu menunjukkan dia serupa dengan orang kafir. Sedangkan kita tidak diperbolehkan tasyabuh kepada mereka. Ya, jelas jamaah sekalian. Nah, kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Su'ila Syekh an ba'din nas yaskhuruna bi al-multazimina bi dinillah wa yastahzi'una bihim fama hukmu haula. Ada sebagian manusia yang mereka mencemooh, mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Wa yastahzi'una bihim, dan juga mencela mereka. Fama hukmu haula, apa hukum bagi mereka? Maka beliau menjawab, haula'il ladzina yasfaruna bil multazimina bidinillah al-munfizina li awamirillah fihim naun nifaq. Jadi orang yang mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah, maka ini bagian daripada an-nifaq. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, orang-orang munafik itu adalah alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu kerjanya suka mencela orang-orang yang taat memberikan sedekah dari orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang orang yang mencela menjalankan syariat. Summa in kanu yastahzi'una bihim min ajli ma hum alaihi fa inna istihza'ahum bihim istihza'un bisyariah wal istihza'u bisyariah kufrun. Apabila mereka mencela orang tersebut, itu orang yang menjalankan syariat, tujuannya adalah mencela syariatnya. Seperti misalnya ada orang jenggotan dibilang teroris, orang pakai jilbab besar dianggap ya kelebihan bahan, celananya di atas mata kaki dibilang apa? Kebanjiran. Ya, artinya dia mencela syariatnya. Maka wal istihza'u bisyariati kafar. Dia mencela syariat tersebut adalah kafir. Amma idza kanu yastahzi'una bihim ya'nuna ashasahum biqad innallaha amma hum alaihi min ittiba'i sunnah fa innahum la yaquluna bidzalik li'anna al-insana qad yastahzi'u bi syakhsi nafsihi biqad innallaha min amali wa fi'li lakinna ala khatarin azim. Adapun yang kedua, jika dia mencela orang tersebut yang menjalankan syariat bukan karena syariatnya, mungkin karena orangnya. Ya, misalnya ada orang dia memelihara jenggot, cuma jenggot itu tumbuhnya hanya sedikit. Kemudian dicela, jadi bukan mencela jenggotnya, tapi mencela orangnya. Ente kayak sebelah sana aja gitu ya. Artinya jenggotnya sedikit, cuma ada 2 atau 3 gitu ya. Maka ya kalau dia bukan mencela syariat tetapi mencela penampilan orang tersebut, ini tidak sampai kepada kekafiran. Tidak sampai kepada kekafiran. Tapi tentu ini juga termasuk perbuatan dosa besar. Karena sibabul muslimi fusukun. Mencela ya seorang muslim ini adalah bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah bentuk kekufuran. Ya, jadi itu
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bahaya-bahaya dan bentuk-bentuk istihza. Jadi agama ini tidak bisa kita jadikan sebagai senda gurau, permainan. Ya. Demikian pula majlis-majlis taklim yang terkadang ada sebagian dai yang bagaimana jamaahnya itu tertawa, akhirnya dia menceritakan sebuah hadis, menceritakan kehidupan para sahabat dengan bahasa-bahasa yang dia ngarang. Memang kisah tersebut benar, tapi dia nyampainya dengan bahasa dia. Itu agak boleh. Seperti apa contohnya? Misalnya dia menceritakan tentang kisah Rasulullah masih kecil gitu ya. Rasulullah kan hidupnya yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Udah gitu di usia 8 tahun kakeknya meninggal. Ya artinya ya udah kita jelasin seperti itu aja. Nggak perlu ada bahasa-bahasa yang sifatnya menjelekkan Nabi. Dibilang Nabi itu apa? Umel, kerdir, rembes, apa namanya? Ya, dekil. Nah ini nggak boleh. Pasti coba lihat dia menyampaikan seperti itu tujuannya untuk apa? Agar orang-orang itu tertawa. Ya, atau menceritakan tentang Rasulullah bagaimana menerima wahyu. Ya, misalnya Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, atau mungkin ketika Isra Mi'raj di mana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibahasakan dengan bahasa dia. Seperti dia katakan, ya, ente pengen apa man gitu kan. Tujuannya adalah manggil Nabi Muhammad tapi dengan sebutan apa? Mat, mau apa mat gitu kan. Kadang-kadang ada seorang dai yang bercerita seperti itu. Ya ini nggak boleh ya mas sekalian. Ya, jadi lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka memuliakan Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang memanggil dengan sebutan Muhammad. Ya demikian pula kalau kita membacakan kisah-kisah ya Rasulullah SAW, maka sampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam hadis tersebut. Jangan ditambah-tambah. Ya kalau kita ingin pakai bahasa kita yang tujuannya untuk memahamkan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tujuannya untuk ditertawakan. Karena kita menyampaikan ilmu bukan bertujuan untuk ditertawakan. Karena sebagian masyarakat itu lebih senang dengan dai yang pintar apa? Membuat jamaahnya tertawa. Ya. Nah, ini bukan prinsip kebenaran dalam masalah ini. Bukan prinsip kita dalam menimba ilmu. Justru kalau orang ya kajiannya itu banyak tertawa, pulang kajian bukan malah hatinya semakin takut kepada Allah, tapi justru hatinya semakin keras. Ya boleh dalam kajian tertawa, ya sekali, 2 kali, beberapa kali gitu ya. Ya tujuannya supaya jangan kepada ngantuk gitu. Ya nggak terlalu monoton, silahkan. Tapi juga jangan sampai membuat-buat kisah palsu. Ya, jangan membuat cerita-cerita bohong. Makanya berkaitan dengan istihza ini, bagaimana agar kita terhindar dari istihza? Ya, maka salah satu cara agar kita tidak istihza, memperolok-olok agama Allah adalah terus meningkatkan keimanan. Karena keimanan yang kuat inilah yang akan menyelamatkan kita dari memperolok-olok agama Allah. Bukan hanya sekedar ilmunya, mas. Lihat mereka yang viral statement-statementnya. Mereka berilmu atau tidak jamaah sekalian? Berilmu. Profesor, doktor. Ya mereka adalah orang-orang berilmu. Pinter mereka. Bahkan IQ mereka sangat luar biasa. Tapi kenapa mereka berani yang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak memiliki apa? Iman. Ya. Makanya kita berusaha bagaimana caranya agar iman ini terus bertambah.
Karena yang namanya iman kadang bertambah dan berkurang. Nah, kalau seorang itu imannya sedang berkurang, itu sangat mudah dia terjerumus ke dalam perkara ini, istihza. Ya, kadang orang kalau imannya sudah lemah, dia berkata apa ketika dia menghadapi ujian hidup? Rezekinya seret, kadang berpikiran, percuma saya sholat bikin kaya. Ini kan istihza gitu kan, ya. Atau diingatkan sholat kan, ngapain nanti sholat udah bikin kaya. Seperti saya baca status baru-baru ini tentang kebanjiran gitu kan. Ya karena kita sering mendakwahkan, jangan sampai kita merayakan tahun baru dengan kemaksiatan atau dengan perkara-perkara bidah. Khawatir azab Allah turun ketika mereka mengirim api ke langit, kemudian Allah turunkan hujan, banjir yang dahsyat gitu kan. Iya. Dan ternyata baru-baru ini ada yang buat statement, ya, dia mengatakan apa? Ya, masih mending kita, dibilang, ya, malam kita bisa happy, ya, maksiat, berzina, tapi kena juga kebanjiran. Ya ente malam enggak bersenang-senang tapi kena juga wah, kena juga banjir. Ya kan? Ini adalah istihza jamaah sekalian. Jadi mereka mengatakan kepada mereka yang tidak merayakan tahun baru, ya, ente ngapa-ngapain aja kena kebanjiran, mendingan kita, ya kan, maksiat, banjir tapi kan sempat mengalami senang-senang dulu gitu. Ya ini adalah istihza. Ya itulah memang di zaman sekarang nggak ngerti orang tentang masalah seperti ini. Ya, makanya pembahasan ini sangat penting untuk kita sampaikan di kalangan-kalangan umum, ya, karena dosanya sangat besar. Rasulullah mengatakan, "Qad kafartu ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Bahkan banyak di YouTube orang itu pengen jadi YouTuber, pengen viral, ya, dia membuat video-video menghinakan agama. Makanya mudah memang untuk terkenal. Apa kata seorang penyair mengatakan, kalau ente pengen terkenal, kencing itu air zam-zam. Terkenal gak jamaah sekalian? Terkenal gitu kan? Ya tapi ini dia mengorbankan segala-galanya. Ya, makanya mereka yang viral-viral itu, itulah kadang-kadang tujuannya seperti ini, supaya terkenal, supaya ya videonya dilihat orang banyak. Kan kalau videonya dilihat orang banyak, ya pasti mungkin ada yang pengen iklan gitu kan, dia dapat duit juga, terkenal. Ya, jadi jangan jadikan agama ini sebagai senda gurau dan permainan. Ya, barangkali itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, berkaitan dengan istihza. Adapun berikutnya, yaitu nanti pembatal keislaman yang keberapa itu? Yang ketujuh berkaitan dengan sihir. Bahaya-bahaya sihir, termasuk di dalamnya santet, teluh, guna-guna, tenun. Ya, kita akan jelaskan tentang ya hukum seputar sihir. Ya, jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, ditulis pertanyaannya. Nah, ya, bagaimana hukumnya bila mengerjakan sholat memakai baju yang tidak ada tangannya? Jadi baju segini kali ya? Iya, baju buntung, dan kadang suka pakai celana 3/4 untuk sholat. 3/4 pendek gitu ya? Di bawah dengkul dikit gitu ya. Nah, tentang hukum sholat menggunakan baju tersebut,
Kalau pertanyaannya sah atau tidak sholatnya, sah. Karena batasan aurat bagi laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat adalah antara pusat dan lutut. Jadi kalau ada orang sholat pakai sarungan doang, sah enggak? Sah. Kalau pertanyaan sah atau tidak. Tapi apakah itu sempurna atau tidak? Jelas tidak sempurna. Allah katakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kalian hendak masuk ke masjid. Perintah ini baik yang sifatnya wajib ataupun mustahab. Jadi bukan hanya kita disuruh untuk menutup aurat, tetapi memakai pakaian yang indah, rapi, memakai pakaian suatu kaum yang dianggap pakaian yang sopan. Pakai baju koko, pakai jubah, pakai peci, pakai sarung. Ya ini namanya sholat yang sempurna sopan. Makanya kalau ada orang sholat seperti itu sah, tapi kurang sopan. Ya, kurang sopan dia sholat seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak baik sholat dengan menggunakan pakaian seperti itu. Iya. Apakah karena perbedaan pendapat sesama ustadz, ya, ustadz sunnah misalnya, termasuk mengolok-olok karena emonnya dianggap haram, mengolok-olok dengan emangnya dia tidak pernah pakai tol, terbang gitu, tetapi saya tidak bisa sebutkan, pasti pada tahu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dai yang bijak menyikapi perbedaan fikih seperti ini, maka hendaklah dia fokus untuk membahas masalah tersebut. Jadi jangan sampai dia menjatuhkan siapa? Jangan sampai menjatuhkan ustadznya. Ya, makanya dai yang tidak bijak ketika dia menyampaikan masalah-masalah khilafiyah dalam agama, terutama masalah fikih, ya, dia menjatuhkan ustadznya, menjatuhkan ustadz yang memiliki pendapat seperti itu, sehingga di benak jamaah itu, wah ustadz ini nggak benar. Jelas jamaah sekalian? Ini kadang ada seperti itu. Ya, alangkah baiknya kalau kita sampaikan kepada jamaah misalnya masalah hukum GoPay, GoFood, etol. Apa sih susahnya kita mengatakan ya masalah ini memang diperbedakan diperselisihkan oleh para asatidzah. Ya, sebagian doktor yang dari Madinah mengatakan haram karena beralasan seperti ini. Ya karena ada unsur ribanya, dijelaskan tuh. Ya, ada tuh saya pribadi yang menganggap itu boleh-boleh saja. Karena ini semuanya hukum asal muamalah adalah boleh. Udah selesai. Jadi jamaah itu pahamnya, ya kalau dia pengen ikutin ustadznya boleh, ya sudah jelas gitu kan. Ini jangan dia malah menjatuhkan ustadz tersebut. Ya, dengan mengatakan dengan kata-kata seperti yang tadi disampaikan, emang dia nggak pernah pakai etol, emang dia hidup di mana gitu kan? Ya dengan ketika ustadz itu mengatakan seperti itu, jamaah pada ketawa nggak? Pada ketawa, ya, sehingga yang ada di benak jamaah tersebut, wah dokter ini, ustadz ini nggak benar gitu kan? Padahal tentu yang menyampaikan masalah itu mereka adalah yang subhanallah, ya, kuliah di luar negeri, di Saudi Arabia gitu kan. Memang mereka mengambil jurusan ekonomi. Ya, jadi ini kita berusaha untuk bersikap bijak. Ya, makanya salah kalau ada seorang dai ya yang mana
murid-muridnya itu taklid kepada dia, tidak mau berguru kepada selain dia. Ya, ini sudah mengarahkan kepada lingkaran taklid. Wong kita disuruh untuk lari dari taklid, malah memasukkan jamaahnya masuk ke lingkaran taklid. Bahaya. Udah keluar dari sarang harimau malah masuk ke mulut buaya. Ya. Jadi itu fitnah yang ada. Makanya perhatikan jamaah sekalian. Kalau dalam hati kita sudah ada rasa kebencian terhadap dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mereka jelas manhajnya, akidahnya, berarti kita salah dalam menurut ilmu. Karena tujuan kita belajar untuk melembutkan hati kita, agar kita lebih takut kepada Allah, agar kita bisa bersikap baik kepada sesama muslim. Itu tujuan kita belajar, melunakkan hati kita, bukan malah semakin keras. Setiap ketemu sama teman-temannya yang diomongi, dokter ini begini, ustaz ini begini, salah. Kita sudah terjatuh kepada majlis apa jemaah? Majlis ghibah seperti itu. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, bagaimana jika orang tua mencela jenggot dan cadar? Karena beliau tidak setuju dengan penampilan anak-anaknya yang alhamdulillah sudah mulai mengenal sunnah. Apakah orang tua telah kafir? Lalu bagaimana sikap anak-anak yang seharusnya dilakukan? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ucapan yang diucapkan oleh orang tua kita itu ucapan kufur dan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Ini kita berbicara secara umum. Tapi kalau secara person, ya kalau dikatakan Bapak kafir, pulang dari kajian ini, ya dibilang Bapak sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan saya. Emang kenapa? Bapak kafir? Kata siapa? Tadi saya ngaji di kehakiman. Ya, ini bukan dakwah kita bukan malah diterima. Justru besok-besok ente nggak boleh ngaji. Ya, awas kamu kajian lagi di kehakiman, nanti dihakimi kamu. Ya, salah seperti ini jemaah. Ya, jadi tentu orang tua yang mengolok-olok anaknya pakai jilbab, pakai cadar ini karena kejahilan, kebodohan. Ya, dan mungkin masih banyak syubhat yang bersarang di kepalanya. Maka dari itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang terbaik kalau antum pengen komitmen untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan alhamdulillah telah hijrah dari jalan kesesatan, maka jadikanlah orang-orang yang terdekat dengan kita itu merasa nyaman dengan perubahan kita. Itu prinsipnya ya. Ketika kita mengenal sunnah, mengenal manhaj yang hak ini, jadikan orang-orang terdekat kita itu merasa nyaman. Dengan apa? Dengan perilaku dan akhlak kita. Jadi kita harus lebih baik dari sebelumnya. Yang dulunya mungkin kalau pulang malam langsung nutup pintu keras gitu ya. Sekarang kalau pulang kerja, pulang dari mana-mana, mampir dulu di martabak, beliin martabak buat apa untuk siapa? Orang tua. Yang tadinya mungkin dia bangun tidurnya kesiangan terus jam 6, setengah 7, ini usahakan sebelum subuh bangun, dia mungkin sholat tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh, kalau yang perempuan langsung ke dapur, bantuin masak ibunya. Nah ini perubahan seperti inilah yang akan memikat hati orang tua. Tapi kalau ya sikapnya berubah, malah dia lebih senang di kamar, ya selalu menutup diri, nggak pernah tegur sapa sama keluarganya, tetangganya, ya udah gitu galak sama orang tuanya, dikit-dikit ngomongnya bid'ah, ya dikit-dikit ngomongnya haram. Orang tua nggak butuh itu. Ya, dakwah yang paling utama
Ya, di tengah-tengah orang yang jahil seperti ini ada dakwah dengan akhlak. Tampakkan akhlak kita. Ya. Jadi apa yang kita ketahui, hidayah yang kita dapat ini betul-betul menjadi perubahan yang baik buat kita dan keluarga kita. Insya Allah jamaah sekalian. Ya, bagi antum yang sudah berkeluarga, sudah bekerja, sisihkan sebagian gaji untuk orang tua yang dulunya mungkin ngasihnya cuma 100.000, 200.000, tambahin lagi. Ya, ketika berkumpul gitu kan, persilahkan mereka untuk makan lebih dahulu. Kalau bisa kita sendokin, kita pijetin. Nah ini jemaah. Jadi insya Allah orang, kalau kita bersikap seperti itu, orang tua kita akan terpikat hatinya. Bahkan akan nanya, kamu kayak jadi mana emangnya? Bolehlah bapak ikut besok. Ya, jadi seperti itu jemaah. Yang sering saya sampaikan, dahulukan akhlak yang baik. Ya, nah. Sekarang banyak beredar video di ponpes mengadakan sholawat sambil berbusana pocong. Apakah itu juga termasuk mengolok-olok? Bagaimana kita menyikapinya? Iya, ada itu ya. Nah, makanya bagi antum yang punya medsos, Facebook, IG gitu ya, kalau ada kayak begini, udah dilewatkan. Ya, jangan malah di-share lagi. Walaupun antum tujuannya untuk mengingatkan, nih bentuk-bentuk zikir yang bid'ah, share, gak boleh, karena itu akan menjadi bahan canda tawa. Cukup dengan tulisan-tulisan saja, ya, dengan tulisan-tulisan tanpa nge-share video tersebut atau tanpa nge-share gambar-gambar tersebut. Kadang kan ada gambar Al-Quran diinjak ya, kemudian banyak tulisan-tulisan, inilah contoh istihza, inilah contoh mengolok-olok agama Allah. Kita doakan semoga yang diinjak ini cepat mati. Ya, yang mendoakan amin, rezekinya lancar. Komentar ya, amin amin amin. Seperti itu kan? Maka kita jangan ikut-ikutan nge-share, karena nggak tahu juga itu kaki siapa. Karena orang tujuannya supaya dapat ya follower yang banyak. Ya kan, hati-hati permainan ya media sosial seperti itu. Ya, jadi kalau ada gambar-gambar kayak gitu deh, langsung kita lewatkan. Jangan malah gampang menge-share. Jelas ya? Nah, bagaimana hukum menonton video-video lucu, guyon-guyonan? Apakah diperbolehkan? Ya, kayak tadi kalau memang tidak berkaitan dengan agama, ya, atau juga sifatnya tidak ada kedustaan di dalamnya, hanya ia lucu-lucuan saja dan tidak melanggar syariat, maka boleh. Boleh. Rasulullah juga pernah bercanda ya, Mas. Ketika ada seorang wanita yang sudah tua, nenek gitu ya, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Gak ada. Ya, nenek-nenek ini akhirnya balik pulang, sedih, nangis, karena tidak ada nenek-nenek di mana? Di surga. Rasul benar nggak? Benar. Ada disuruh sampaikan lagi, panggil tuh ibu tadi yang nanya, atau mungkin disuruh sampaikan, iya memang tidak ada nenek-nenek di surga, semuanya berubah menjadi umur berapa tahun? 30 tahunan gitu kan. Makanya nih jamaah yang usianya 50-60 tahun ke atas nggak ada di surga. Maksudnya semuanya berubah, semua menjadi muda. Ya, artinya ya bercanda yang sifatnya tidak lewat batas boleh. Ya, diperbolehkan. Yang penting tidak kelewat batas itu aja. Nah, apa hukum membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Quran dan mengusap muka setelah berdoa?
apakah itu termasuk perkara bid'ah dalam agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita dalam beribadah ya berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Memang makna dari shadaqallahul azim itu artinya bagus. Apa artinya? Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Bagus artinya. Tapi kalau kita baca, dikhususkan setelah baca Al-Quran, maka ini tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi itu selesai baca Al-Quran, sudah selesai. Ya tidak perlu membaca apa-apa. Ya, kecuali kalau dia baca itu pada momen-momen misalnya dia sedang berdakwah, menyampaikan ayat Al-Quran, ya menjelaskan tentang misalnya telah nampak zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dia menyampaikan tentang ayat ini terjadi kebanjiran, kemudian dia mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah dari segala firman-Nya. Boleh. Jadi yang menjadi kesalahan itu dikhususkan membacanya setelah membaca Al-Quran. Dan juga tidak perlu dicium Al-Qurannya, mushafnya. Mushaf jatuh langsung apa? Dicium gitu kan. Atau juga dia berdoa dengan mengusapkan tangannya ke muka. Dan ini juga gak perlu. Ya kecuali kalau memang ada debunya di mukanya gitu ya. Beda lagi. Ya. Nah, apakah diperbolehkan kita membeli mushaf dengan terjemahnya yang dijual online, sedangkan di mushaf tersebut tertulis wakaf, tidak diperjualbelikan, sumbangan dari kerajaan Arab Saudi? Bagaimana hukumnya bagi si penjual dan pembelinya? Ya, maka ya ini harus diketahui dulu ya. Karena memang sebagian Quran cetakan Madinah itu ada yang tertulis wakaf, ada yang tidak. Ya. Tapi kalau dia asalnya adalah membeli gitu kan. Karena memang sebagian bukan hanya wakaf saja diperjualbelikan. Boleh, nggak masalah. Walaupun tulisannya itu ada wakafnya. Karena hukum asal Quran itu ada di apa ya? Hukum asal Quran mushaf itu diperjualbelikan. Beda kalau misalnya ya dia itu memang dapat hadiah ya untuk diwakafkan, kemudian dia jual belikan, itu yang tidak diperbolehkan ya. Tapi biasanya tidak ada tulisannya ya, kecuali kalau memang di stempel biasanya ada. Di stempel memang untuk diwakafkan. Seperti misal dia ambil di Masjidil Haram kan banyak Quran tuh ya, dibawa pulang dijual belikan. Ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dengan fenomena banjir kemarin banyak peternakan ikan pada ke bawah banjir. Bagaimana hukumnya orang-orang yang mengambil ikan yang keluar? Iya. Ya. Artinya kalau gimana ya jawab? Iya. Kalau itu sudah menyebar di mana-mana, ya udah kembali kepada hukum adat ya, nggak masalah. Kalau pasti yang punya empang juga ya udah gimana lagi? Ya, kecuali kalau memang ikan itu minggat di pinggir empangnya, ada orang yang liatin, nggak mengerjakan. Iya, artinya yang sudah di kali, di jalan raya gitu kan, ya udah itu udah menjadi hukum adat, artinya ya bebas sudah, siapapun bisa mengambilnya. Toh kalau mau diambil juga ikannya kemana? Ke laut gitu kan? Ya artinya nggak masalah diambil. Iya. Dapat berapa kresek Pak? Lumayan ya, sampai masuk rumah kok ikannya. Ya, ini kurang baca tulisannya. Ya, demikian jamaah sekalian. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita awal Islam. Ya,
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau mungkin mudah Allah di Sabtu pekan ketiga tanggal berapa ya? 17 ya. Saya izin tidak bisa mengisi ya nomor safar. Jadi soal mungkin nanti kita tentukan waktunya yang lain. Ya. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi? Oh, Cimone. Cimone banjir kan? Jalannya aja ya. Saya ada Gop ya, ada Boris, ada Cibino. Sebagian ada di Pondok Boris. Ya, Clara.